Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang modul chapter ketiga. Selamat menyaksikan. Bahan struktur bagian 3 berkomunikasi di jaringan lokal. Pada bab 3, kita akan membahas tentang prinsip komunikasi, berbicara bahasa jaringan, bagaimana cara kerja jaringan internet, bagaimana jaringan dibangun, dan lintas jaringan. Yang pertama, prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi menetapkan 3 elemen, yaitu sumber, tujuan, dan media transmisi. Protokol komunikasi, sebelum memulai berkomunikasi satu sama lain, kami membuat aturan atau kesepakatan untuk mengatur percakapan. Mengapa protokol penting? Protokol jaringan mendefinisikan aturan komunikasi melalui jaringan lokal. Jadi, siapa yang membuat aturan? Internet dan standar. Standar adalah set aturan yang menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Protokol jaringan dan standar internet memungkinkan berbagai jenis perangkat untuk berkomunikasi melalui internet. Organisasi standar jaringan. Standar dikembangkan, diterbitkan, dan dipelihara oleh berbagai organisasi. Memvisualisasikan cara kerja protokol. Susunan mereka antara lain komunikasi yang sukses membutuhkan interaksi antar protokol. Tumpukan protokol yang digunakan untuk membantu memisahkan fungsi setiap protokol. Ini memungkinkan setiap lapisan dalam tumpukan untuk beroperasi secara mandiri dari yang lain. Menggunakan model berlapis. Model berlapis membantu kami untuk memvisualisasikan bagaimana berbagai protokol bekerja sama untuk mengaktifkan komunikasi jaringan. Berbagai jenis model jaringan. Pada model protokol, terdapat application, transport, internet, dan network access. Pada model referensi, terdapat berbagai macam OSI model. Bekerja dengan model OSI. Model OSI membagi komunikasi menjadi beberapa proses. Setiap proses adalah bagian kecil dari tugas yang lebih besar. Upper layers memiliki layers diantaranya application, presentation, dan session. Sedangkan lower layers memiliki layers diantaranya transport, network, data link, dan physical. Membandingkan model OSI dan TCP. Model OSI memiliki berbagai macam OSI layer, sedangkan TCP model memiliki layers diantaranya application, transport, internet, dan network access. Mengapa Ethernet? Ethernet telah menjadi standar de facto. Ini berarti digunakan oleh hampir semua jaringan daerah lokal dan berkabel. Ethernet terus berkembang. Lembaga dari listrik dan elektronik insinyur mempertahankan standar internet dan nirkabel. Mereka bertanggung jawab untuk memelihara standar dan mereka setuju peningkatan baru. Pengalaman internet. Setiap tuan rumah yang terhubung ke jaringan internet diberi setiap alamat fisik unik yang mendefinisikan di jaringan. Bagaimana cara kerja jaringan internet? Yang pertama, mempersiapkan data untuk transmisi di jaringan internet. Ada caranya, yaitu ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menempatkan satu pesan di dalam format pesan lain. Dan kebalikan dari proses enkapsulasi, yaitu disebut dengan deenkapsulasi. Cara kerja enkapsulasi yaitu, sebelum jaringan dikirim melalui jaringan, pesan tersebut akan dienkapsulasi dalam bingkai yang mengidentifikasikan alamat MAC tujuan dan sumber. Yang kedua, ada membingkai pesan. Bingkai Ethernet merupakan teknologi jaringan yang berstandar IEEE 802.3. Setiap pesan komputer dienkapsulasi dalam format tertentu yang disebut dengan bingkai. Lalu ada blok bangunan jaringan Ethernet. Mengapa jaringan tambahan harus didesain secara hierarki? Alamat MAC mengidentifikasi host tertentu di jaringan lokal, tetapi tidak dapat digunakan untuk menjangkau jaringan host tertentu yang jaraknya jauh. Maka dari itu diperlukan desain secara hierarkis atau hierarki. Manfaat dari desain hierarki ini yaitu jaringan perusahaan agar sering dirancang secara hierarkis menggunakan lapisan akses, lapisan distribusi, dan lapisan inti. Jaringan hierarkis membutuhkan skema pengalamatan logis seperti Internet Protokol versi 4 atau IPv4 atau Internet Protokol versi 6 atau IPv6 untuk menjangkau host jarak jauh. Selanjutnya, ada pengalamatan logika, alamat fisik dan logika. Alamat MAC secara fisik ditetapkan ke NIC atau NIC dan tidak pernah berubah.
alamat MAC PC itu tetap sama terlepas dari jaringan. Alamat IP atau alamat jaringan secara logis ditetapkan juga ke NIC host. Alamat IP logis itu ada berisi dari dua bagian. Yang pertama ada bagian jaringan, yaitu bagian kiri dari alamat IP untuk mengidentifikasi bagian jaringan dari alamat. Dan ini berlaku sama untuk semua host yang terhubung ke jaringan lokal. Yang kedua ada alamat host, yaitu bagian kanan dari alamat IP yang unik untuk pengidentifikasian host individu pada jaringan. NIC sendiri itu ada singkatan dari Network Interface Card atau Network Card. Lalu, bagaimana jaringan itu dibangun? Jaringan dibangun dimulai dengan desain yang bagus, terdiri dari akses, distribusi, dan inti. Dan di sini ada contoh dari akses, distribusi, dan inti. Yang pertama ada akses layer. Di dalam akses layer itu menyediakan koneksi ke tuan rumah di lokal Ethernet jaringan, lalu didistribusikan ke distribution layer, yang di situ untuk menghubungkan jaringan lokal yang lebih kecil, lalu disalurkan lagi ke core layer atau inti layer untuk menyediakan tinggi koneksi kecepatan di antara lapisan distribusi perangkat. Selanjutnya, ada akses perangkat lapisan. Di akses perangkat lapisan ini menyediakan baris pertama perangkat jaringan yang menghubungkan host ke jaringan Ethernet kabel. Biasanya terhubung menggunakan saklar layer 2. Lalu ada pusat Ethernet, yaitu perangkat lapisan akses lama yang menyiarkan frame ke semua port dan menciptakan domain tabrakan yang berlebihan. Tapi di pusatnya telah bisa dialiri oleh saklar layer kedua juga. Lalu ada saklar Ethernet. Sebuah switch menerima dan mendekode frame untuk membaca bagian alamat fisik atau disebut juga alamat MAC dari pesan. Saklar memeriksa tabel pada saklar yang disebut juga tabel alamat MAC yang berisi daftar semua port aktif dan alamat MAC host yang dilampirkan ini. Saklar juga membuat sirkuit yang menghubungkan kedua port tersebut, memungkinkan saklar untuk mendukung banyak percakapan antara pasangan port yang berbeda. Ya, dan di sini ada contoh dari tabel alamat MAC. Di sini ada satu pusat yaitu switch dan ada 8 PC atau sebagai sumber yang menghubungkan ke switch. Apa itu broadcast message, siaran secara bersamaan yang dikirim oleh sebuah host ke semua host lainnya dengan alamat MAC siaran dalam notasi heksadesimal. Domain broadcast adalah jaringan area lokal jaringan dengan satu atau lebih saklar Ethernet. Ketika pesan siaran dikirim, semua mengalihkan pesan ke setiap host yang terhubung dalam jaringan lokal yang sama. Berikut communication di access layer. Untuk mengirim pesan, host memerlukan alamat IP dan alamat MAC dari tuan rumah tujuan. Alamat IP tujuan biasanya diketahui. Oleh karena itu, bagaimana host pengirim menentukan alamat MAC tujuan? Host pengirim dapat menggunakan protokol IP versi 4 yang disebut Address Resolution Protocol atau ARP untuk menemukan alamat MAC dari host manapun di jaringan lokal yang sama. Berikut bagaimana ARP bekerja. Untuk sebuah PC mencoba mengirim ping ke alamat IP 10.1.1.1 lalu akan dikirim ke perangkat. Dari perangkat apakah alamat MAC ada di cache ARP saya? Bila ada akan langsung terkirim. Bila tidak, akan kirim permintaan ARP ke IP 10.1.1.1 lalu akan terima balasan ARP dari IP 10.1.1.1 dengan alamat MAC-nya. Setelah itu akan terkirim. Berikut membagi jaringan lokal. Seiring berkembangan jaringan, perlu untuk membagi satu jaringan lapisan akses menjadi beberapa jaringan lapisan akses. Ada banyak cara untuk membagi jaringan berdasarkan kriteria yang berbeda. Ada broadcast containment kiri atas, security, location di bawah, dan logical routing across network. Berikut selecting path. Setiap router atau memilih jalan. Setiap router membuat tabel peraturan yang berisi semua jaringan yang terhubung secara lokal dan jarak jauh serta antar muka yang menghubungkannya. Router menggunakan tabel peruntukan dan meneruskan paket ke jaringan yang terhubung langsung yang berisi host tujuan sebenarnya atau ke router lain di jalur untuk mencapai host tujuan.
Membangun meja. Router membangun tabel perutaian dengan terlebih dahulu menambahkan jaringan yang terhubung secara lokal dan kemudian mempelajari jaringan lain menggunakan protokol perutaian. Bagaimana router menggunakan tabel? Router telah menambahkan dua jaringan yang terhubung langsung ke tabel routing. Mengirim ke jaringan jarak jauh. Jika komputer 1 mengirim paket ke komputer 7, router akan memeriksa tabel dan menentukan bahwa untuk mencapai jaringan tersebut router harus meneruskan paket keluar dari antarmuka pas Ethernet 01. Karena jaringan keluar adalah jaringan Ethernet yang terhubung langsung, router mungkin juga harus meng-ARP alamat IP. Creating LAN Local Area Network mengacu pada jaringan lokal atau sekelompok jaringan lokal yang saling berhubungan yang berada di bawah kendali administratif yang sama. Istilah internet mengacu pada LAN pribadi milik organisasi dan hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain dengan otoritas. Menempatkan host ke LAN. Pertama, menempatkan semua host dalam satu segmen jaringan lokal. Dengan keuntungan, cocok untuk jaringan lebih sederhana, lebih sedikit kompleksitas dan biaya, mengizinkan perangkat dilihat oleh perangkat lain, transfer data lebih cepat, dan kemudahan akses perangkat. Dengan kekurangan, semua host berada dalam satu domain siaran yang menyebabkan lebih banyak lalu lintas di segmen tersebut dan dapat memperlambat kinerja jaringan. Menempatkan host di segmen jaringan jarak jauh. Dengan keuntungan lebih sesuai untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks. Membagi domain siaran dan mengurangi lalu lintas dapat meningkatkan kinerja di setiap segmen, membuat mesin tidak terlihat oleh yang di segmen jaringan lokal lainnya, dan dapat meningkatkan organisasi jaringan. Dan dengan kekurangan memerlukan penggunaan perutaian atau lapisan distribusi.